Pada episode Jejak Islam kali ini, saya bertandang ke salah satu kota yang memiliki sejarah Islam yang kuat, yaitu Kota Tebing Tinggi. Mayoritas penduduk kota ini bersuku Melayu menganut agama Islam. Sejarah dan perkembangan Islam yang ada di wilayah Kota Tebing Tinggi tak luput dari adanya peran Kerajaan Padang yang menyebarkan syiar Islam pada abad 13 Masehi. Kerajaan Padang berdiri pada tahun 1630, jauh sebelum lahirnya Kota Tebing Tinggi. Pada tahun 1946, kerajaan tersebut hancur dikarenakan revolusi sosial pembantaian raja-raja Sumatera Timur. Namun, ketika saya tiba di lokasi, hati saya sedih melihat kondisi peninggalan istana tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Sahabat Jejak Islam, sesuai dengan namanya, ajaran Islam mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Sehingga dengan demikian, Islam dengan mudah berkembang dan menyebar di belahan dunia. Menari putri membawa melati, menari malam dan di waktu pagi. Jejak Islam di TVRI, mari ikuti sejarah perkembangan Islam di Tebing Tinggi. Bersama saya, Yuzaidi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak, saya ingin bertanya tentang Istana Kesultanan Negeri Padang Deli. Kepada siapa saya bisa bertanya nih, Bapak? Kebetulan saya sebagai keturunan dari sini. Bapak bisa sambil kita berjalan? Boleh. Baik, silakan. Mari Bapak. Saya perhatikan tadi ini peninggalan situs-situs, terutama istana ini ya Pak ya? Ya. Baik, sejarah masuknya Islam di Tebing Tinggi ini Bapak. Ya, sejarah masuk Islam itu pada awal-awal berdirinya Tebing Tinggi itu 1890-an itu dimulai oleh Syekh Haji Hasim Al-Khalidi An-Nasabandi. Jadi beliaulah sebagai ulama yang bisa dikatakan ulama pertama pada masa kerajaan, dan beliau juga seorang keturunan dari raja sini. Bagaimana perkembangan terutama peran dari Kesultanan Negeri Padang untuk menyebarkan ajaran Islam di Tebing Tinggi ini? Bagi kerajaan dan terutama raja, itu peranan Islam itu sangat dibutuhkan, sangat penting. Banyak para ulama-ulama yang masuk kemari dengan izin raja, seperti dari Mandailing ada, dari Malaysia ada. Jadi Melayu itu alamnya Islam. Jadi sangat dibutuhkan dakwah-dakwah para ulama, sehingga perkembangan Islam di negeri Padang ini sangat pesat. Siapa tokoh-tokoh ulama yang berperan besar untuk menyebarkan Islam di Tebing Tinggi ini, Pak? Ada beberapa ulama yang sangat populer pada masa itu. Mereka ini 3 bersaudara. Yang pertama Tuan Yunan. Jadi kemudian Tuan Kali Arun yang bernama Haji Harun Al-Rasyid. Yang ketiga Khalifah Mahmud.
apakah ada peninggalan situs-situs, baik itu makam atau istana-istana selain istana yang ada di belakang kita ini, yang merupakan bukti peran dari Kesultanan negeri ini untuk menyebarkan Islam? Jadi seperti contoh di belakang istana ini ada makam-makam raja, ada juga makam-makam bangsawan yang lain lah, dan makam-makam para ulama masih ada tapi tidak bertempat di sini, bertempat di Bulian sana. Ada juga peninggalan berupa kantor kerapatan, masjid raya yang ada di Kota Tebing Tinggi, kemudian masjid raya yang ada di Sungai Berong, dan masjid raya yang ada di Mandar Khalifah Serdang Bedagai. Allah, banyak sekali bukti sejarah bahwa Kerajaan Negeri Padang ini punya andil besar dalam penyebaran Islam di Tebing Tinggi ini. Mungkin nanti saya minta tolong kepada Bapak untuk menemani saya nanti melihat makam-makam para ulama nanti, ya. Boleh. Baik, Boleh saya temanin. Baik, terima kasih Bapak. Mari kita sambil berjalan ini, Ya, Bapak. Baik. Setelah mendatangi bekas peninggalan istana, saya ditemani Bapak Tengku Emil berziarah ke makam para ulama pada masa Kerajaan Padang. Di sana kami bertemu dengan keturunan ulama, sembari memanjatkan doa. Masjid Raya Tebing Tinggi yang berdiri di Jalan MT Haryono, salah satu bukti peninggalan sejarah Islam Kerajaan Padang di Kota Tebing Tinggi. Yang didirikan sekitar tahun 1870 sampai dengan tahun 1914 pada masa era kepemimpinan Raja Padang yang ke-9, yakni Tengku Haji Muhammad Nurdin, dan kini masjid tersebut bernama Masjid Raya Nur Ad-Din. Pertumbuhan dan perkembangan Islam di Kota Tebing Tinggi kini semakin maju. Terlihat dari banyaknya rumah ibadah umat Islam yang ada di kota ini. Salah satu dengan adanya Masjid Agung yang menjadi ikon baru bagi Kota Tebing Tinggi. Dan sering dikunjungi oleh masyarakat pada setiap harinya. Selain itu, masjid yang menjadi kebanggaan masyarakat Tebing Tinggi lainnya adalah Masjid Al-Mukhlis yang dulunya dinamakan Masjid Keling. Masjid ini memiliki nilai sejarah Islam yang kuat, dikarenakan peralihan fungsi yang tadinya menjadi tempat peribadatan kaum Hindu
dirubah menjadi rumah ibadah kaum muslim. Munculnya beberapa pendidikan sekolah berbasis Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah menjadi bukti perkembangan Islam yang ada di wilayah ini. Pondok Pesantren Modern Al-Hashimiyah merupakan pesantren tertua yang ada di Kota Tebing Tinggi. Luas pesantren ini mencapai 4 hektar. Bangunannya terdiri dari asrama, masjid, minimarket, perpustakaan, laboratorium komputer, sekolah tsanawiyah, dan sekolah aliyah. Pesantren ini banyak melahirkan santri yang bisa menjadi motivator bagi masyarakat dalam menyampaikan dakwah di Sumatera Utara. Setiap santrinya diwajibkan untuk belajar bahasa Arab agar mereka terbiasa dalam mempelajari dan memahami isi Al-Quran. Kemudian, kedisiplinan juga sangat diterapkan bagi mereka untuk membentuk karakter santri yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Selain itu, santri di sini mengembangkan kreativitas mereka di bidang ekstrakurikuler seperti olahraga, pramuka, kerajinan tangan, dan tata boga. ماذا تعلمت في الفصل؟ تعلمت درس الحديث. بأي موضوع تعلمت؟ تعلمت عن كتاب الصيام. هل عندنا واجبة من الأستاذ؟ نعم، عندنا واجبة من الأستاذ. هل كفيت من الواجبة المسكن؟ عندي هذه صعبة. عملتها، ستكفي إلا قليلة. تعال نعمل معا. طبعا، تعال. Assalamualaikum ya akhi. وعليكم السلام يا أستاذ. كيف حالكما؟ الحمد لله إننا بخير. من اسمكما؟ اسمي فاضل. وأنت؟ اسمي البدري. أي فصل جلستما؟ جلست في الفصل الخامس. خامس. وأنت؟ جلست في الفصل الرابع. في الفصل الرابع. أين غرفة المدير في هذا المعهد؟
غرفة المدير في هذا المعهد جانب ديوان المدرسة يا أستاذ. Baik, janiba diwanil Madrasah. madrasah. Syukran ala husni khidmatikum. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz. Ustaz, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi terkait dengan Boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Mari ke kantor Ustaz. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mari Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Modern Al-Hasyimiyah adalah lembaga pendidikan Islam yang didirikan sejak tahun 1995 oleh almarhum Buya Haji Hasim Nur Thayyib dan almarhumah Umi Hajjah Jaleha Rangkuti, yang alhamdulillah mereka mendirikan pondok pesantren ini dengan bangunan yang cukup permanen dan mumpuni bagi anak-anak santri khususnya untuk belajar di pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah ini. Pada tahun 1995 itu hanya berjumlah 54 orang dan hanya laki-laki. Dan mengapa santri-santriwati diwajibkan untuk berbahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah merupakan bahasanya umat Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab adalah bahasa kalian. Bahkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW sepenuhnya berbahasa Arab. Dan bahkan syariat Islam juga mengajarkan sepenuhnya berbahasa Arab. Saya berharap pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah ini ke depan menjadi benteng ataupun kekuatan umat Islam untuk menuntut ilmu, terkhusus ilmu agama dan keterampilan pada umumnya. Dan yang kedua, saya berharap pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah ini adalah lembaga pendidikan Islam yang unggul, berkualitas dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menjadi pondok pesantren yang lebih baik. Dan yang ketiga, saya berharap kepada pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah ini menjadi lembaga dakwah yang melahirkan kader-kader ulama yang siap terjun di tengah masyarakat menurut zamannya mereka. Harapan saya terhadap seluruh santri dan santriwati memiliki akhlakul karimah, akhlak yang mulia, serta senantiasa beribadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan saya yang kedua, menjadi santri yang memiliki akademik dan life skill untuk bersaing di tengah-tengah masyarakat. Dan yang ketiga, saya berharap semoga santri dan santriwati pondok pesantren modern Al-Hasyimiyah ini mau dan ikut serta terjun ke tengah-tengah masyarakat di era zaman saat ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان
innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu. Sahabat jejak Islam, itulah tadi perjalanan saya menelusuri sejarah Islam dan perkembangannya di kota tebing tinggi. Semoga perjalanan ini bermanfaat bagi kita untuk senantiasa menjalankan syariat Islam secara keseluruhan dan istiqomah menjalankannya. Saya Yuzaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.